Bang, hari ini kan Wagub terpilih Ariza Patria dilantik oleh Istana nih Bang. Nah, komentar Abang bagaimana Bang selanjutnya Bang ke depan Bang? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pada saudara Ahmad Ariza Patria yang terpilih sebagai Wakil Gubernur mendampingi Gubernur Anies Baswedan periode sisa waktu 2017-2022. Semoga bisa amanah, bisa bekerja sama dengan baik bersama gubernur dan aparatur pemerintah yang lainnya, dan tentunya juga dengan DPRD bisa bersinergi dengan baik, bisa melakukan kolaborasi juga dengan baik dengan daerah-daerah penyangga dan bahkan dengan pemerintah pusat dalam kaitannya komunikasi secara aktif. Tentunya bukan saja kami di DPRD, bukan saja kami di panitia Panlih yang sudah melalui proses tahapan pemilihan dari awal pagi sampai malam, di saat orang-orang libur kita harus masuk agar segera dapat terpilih wakil gubernur untuk mendampingi saudara gubernur. Alhamdulillah siang ini ada pelantikan oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Kita juga dihadiri oleh Ketua Dewan dan juga Sekda serta Gubernur dan juga pejabat-pejabat negara yang lain tingkat pusat. Dan saya yakin bahwa pelantikan ini juga melalui proses dengan mengedepankan social dan physical distancing, karena memang ini menjadi suatu persyaratan. Harapan kami dan juga tentunya menjadi harapan masyarakat kepada Bapak Ariza ini benar-benar bisa melakukan kerja secara cepat bersama gubernur dalam rangka penanganan COVID-19 ini, karena masyarakat juga sudah sangat merasakan dampak yang sangat luar biasa akibat COVID, dan juga berharap banyak dengan adanya wakil gubernur, tugas dari gubernur sedikit banyaknya bisa terbantukan, terutama dalam kaitannya bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat untuk tidak kelaparan, bagaimana bisa memberikan jaminan pada masyarakat untuk berkeadilan terhadap siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial, baik berupa sembako maupun berupa uang yang memang sangat diharapkan dalam kondisi saat ini. Dan saya yakin saudara Ariza dalam mengemban tugasnya sebagai wakil gubernur nanti tidak hanya menjadi ban serep dari gubernur, tetapi bisa mengisi ruang-ruang yang kosong, sehingga bisa dikatakan minimal atau sedikit sekali lagi sedikit ruang yang kosong karena sudah terisi baik oleh gubernur maupun wakil gubernur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang keseluruhannya untuk bagaimana memakmurkan masyarakat, membahagiakan masyarakat Jakarta, memajukan kotanya. Tapi tahap awal ini kami meminta kepada saudara Wagub Wakil Gubernur agar fokus dahulu terhadap penanganan COVID-19 ini untuk di Jakarta. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Ahmad Ariza Patria hari ini dilantik menjadi Wakil Gubernur. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga
disematkan oleh seluruh masyarakat Jakarta dengan kehadiran sosok Ahmad Rija sebagai Wakil Gubernur ini bisa segera terrealisasi, segera terlaksana secepat mungkin dan sebaik mungkin. Nah, Bang, tadi Abang sebutkan terkait tugas yang mendesak harus dijalankan adalah terkait COVID-19 ini. Nah, semalam kan dari pemerintah pusat juga mengumumkan data resmi bahwa ternyata sudah 139.000 ODP ya Bang. Nah, itu bagaimana Bang kaitannya dengan DKI sendiri Bang? Kalimat yang saya sampaikan di awal dalam saat ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Di beberapa media sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada perbedaan data yang disajikan oleh pemerintah pusat dan dengan yang sebenarnya. Kalau saya ambil contoh di Jakarta saja, sudah 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa di mana saat itu Jakarta dikatakan baru ada 71 orang. Saat itu 71 orang yang meninggal dunia di Jakarta karena COVID-19 ini. Padahal menurut data yang ada di kita itu sudah 283 di Jakarta. Kemudian sampai per 2 hari yang lalu pun juga data yang saya terima untuk korban yang sudah meninggal di Jakarta sudah lebih dari 1.000. Nah, data empiris apa yang digunakan? Di sini ada perbedaan data yang digunakan pusat dan daerah. Kalau sekarang pusat sudah menyampaikan bahwa ada 139.000 yang ODP, menurut saya sudah lebih dari itu. Kenapa? Karena Jakarta sendiri saja yang meninggal saja sudah lebih dari 1.000 orang, bahkan 1.100 orang kurang lebih. Kemudian yang positif sudah lebih dari 5.000 orang. Yang ODP belum lagi yang PDP ini tentunya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan yang di pusat? Yang saya katakan tadi bahwa cara pendekatan data yang digunakan itu berbeda. Jadi sebagai contoh bahwa data yang digunakan oleh pemerintah pusat itu hanya rumah sakit rujukan saja. Sekarang saya kurang tahu persis berapa jumlahnya, tapi beberapa hari yang lalu jumlah rumah sakit rujukan itu 132 rumah sakit rujukan. Sehingga data yang PDP, kemudian dari tracking dari PDP ini diketahui berapa yang ODP, kemudian berapa yang meninggal hanya berasal dari rumah sakit rujukan saja. Sementara yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu. Yang terjadi di masyarakat banyak yang beranggapan bahwa COVID ini adalah satu penyakit yang memalukan. Sehingga ada sekelompok masyarakat, sebagian masyarakat yang malu untuk menuju atau memeriksakan diri di rumah sakit rujukan. Apalagi kalau mereka punya uang. Mereka memilih rumah sakit yang besar. Rumah sakit yang memang tidak dijadikan rujukan. Nah, inilah perbedaan data awal bahwa ada yang positif, ada yang PDP di rumah sakit yang tidak menjadi rujukan pemerintah. Bahkan ada yang meninggal di rumah sakit yang tidak menjadi rujukan pemerintah, dan ini tidak tercatat di pusat, tidak tercatat gitu. Nah, kemudian di samping itu ada juga yang positif, yang mengisolasi diri di rumah. Nah, kemudian bahkan contoh beberapa waktu yang lalu kita melihat di media elektronik ada yang keluar rumah padahal saat itu dia positif di tengah hujan deras untuk mencari suaminya, padahal dia positif. Nah, ini mengisolasi diri. Nah, ini tidak tercatat di pusat. Yang mengisolasi diri atau self isolation kayak gitu tidak tercatat pada saat dia meninggal karena COVID. Kemudian PDP-nya jadi berapa? ODP yang disebabkan di lingkungan yang isolasi atau isolasi mandiri ini itu kan tidak terdata semuanya. Nah, untuk itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI, bahwa data yang digunakan adalah data yang meninggal
yang tercatat di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Pemakaman. Bagaimana kita ketahui bahwa di Jakarta ada 2 tempat pemakaman rujukan yang ditunjuk untuk melakukan pemulasaran atau pemakaman yang meninggal karena COVID. Itu Rumah Sakit Tegar Alur dan Wonokayu. Nah, dari data inilah bisa diketahui bahwa proses pemakaman yang COVID ini kan berbeda dengan pemakaman yang meninggal karena memang bukan faktor COVID. Berbeda proses pemakamannya, penanganan dan sebagainya. Dan dari data ini terlihat ternyata di Jakarta sudah lebih dari 1.000 orang. Jadi kalau saya menyampaikan berharap agar pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama, menyampaikan kepada pemerintah provinsi yang lain, pemerintah kabupaten kota yang lain agar menyiapkan tempat pemakaman khusus untuk COVID-19 sehingga pendataannya berapa jumlah yang meninggal itu lebih mudah. Yang pertama, yang kedua, pemerintah juga baiknya dari yang positif ini kemudian dilakukan banyak sekali, dilakukan rapid test. Bahkan ada satu provinsi rapid test di dalam satu stadion olahraga, naik mobil ke sana. Ini untuk apa? Menghambur-hamburkan uang. Yang efektif itu pada saat sudah ada yang terkena positif, kemudian dilakukan tracking. Yang positif ini pernah berinteraksi dengan siapa saja, yang otomatis sudah ODP. Yang ODP inilah yang dilakukan rapid test. Nah, di situ bisa diputus rantainya. Oh, ini dilakukan rapid test yang ODP ini sudah tidak negatif. Nah, bila yang dilakukan rapid test ada yang positif, yang dari ODP, maka ini harus langsung dikarantina atau masuk rumah sakit atau karantina mandiri istilah. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang. Dan saya bersyukur Jakarta tidak melakukan itu. Tapi saya juga menyarankan kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur agar rapid test ini juga baiknya lebih diperbanyak. Juga karena rapid testnya berbeda-beda, carilah yang kualitasnya. Dan tepat sasaran, ODP-nya yang rapid test bukan yang tidak tahu, tidak ada perjalanannya, tidak ada statusnya, tidak ada istilahnya, tidak ada hubungannya dengan yang sudah positif. Nah, itu yang di rapid test yang nggak ada hubungannya. Nah, itu jadi saya berharap seperti itu, dan semoga pusat juga bisa mendengar hanya sumbang saran dan pemikiran saya saja. Alangkah baiknya supaya lebih transparan menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat. Pertama, yang kedua, alangkah baiknya tak usah malu pemerintah pusat menyampaikan ke provinsi dan kabupaten kota yang lain agar menyiapkan pemakaman khusus untuk korban COVID sehingga memudahkan proses pendataan jumlah yang meninggal karena COVID. Kemudian yang ketiga juga, pemerintah pusat dan daerah baiknya juga menyampaikan kepada seluruh rumah sakit agar apabila ada pasien yang memang terdeteksi dia terkena virus COVID-19 ini, baik sudah positif maupun dia masih PDP, dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat sehingga data ini benar-benar bisa akurat, kemudian juga bisa diputus rantai penyebarannya. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ya, kita semua berharap agar COVID-19 ini cepat berlalu, tentunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sampai dengan tingkatan RT itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, sekali lagi saya berharap pemerintah pusat maupun daerah jangan biarkan rakyatnya lapar. Dan ini harus menjadi skala prioritas. Pemerintah punya tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap warga, di mana dengan PSBB ini tanggung jawabnya terbagi dua. Pemerintah pusat beban sebagiannya lagi ada di pemerintah daerah. Tinggal pemerintah daerah bagaimana mengajak
para relawan, para dermawan, para donatur, para pengusaha-pengusaha besar untuk ikut mengambil bagian, membantu meringankan beban pemerintah, membantu meringankan beban masyarakat atau warga sekitar. Kalau hai warga Jakarta, tentunya membantu meringankan beban warga Jakarta. Bang, terakhir Bang, terkait PSBB Bang, sejauh ini efektivitasnya bagaimana Bang? Dan menurut saran Abang, bagaimana biar lebih efektif lagi sehingga ini dapat cepat diatasi Bang? Sekarang ini belum terukur ya. Kenapa? Kita memulai PSBB ini sekarang sampai tanggal 23. Artinya kita ini masih ada 9 hari. Kita sudah melaksanakan kurang lebih 5-6 hari lah PSBB ini. Kemudian daerah-daerah penyangga baru melaksanakan hari ini. Daerah penyangga seperti kota dan kabupaten Bekasi, kemudian Depok, ini kemudian Bogor itu baru melaksanakan. Kemudian Tangerang sendiri baru melaksanakan di tanggal 18. Efektivitas bisa kita lihat hasilnya apabila daerah-daerah penyangga, daerah-daerah yang terkait atau daerah satelit dengan DKI Jakarta memberlakukan hal yang sama, baru kita bisa lihat. Nah, untuk tahapan awal kita bisa lihat nanti per tanggal 23. 14 hari pertama pemberlakuan PSBB ini kita bisa lihat. Tetapi maksimalnya bisa kita lihat di saat seluruh daerah penyangga, contohnya Tangerang ini baru mau memberlakukan tanggal 18. Sementara kita tanggal 23 sudah berakhir. Perpanjangan dari tanggal 23 apabila nanti diperpanjang, dan saya melihat bahwa memang harusnya diperpanjang karena memang kondisinya masih seperti ini. Perpanjangan dari tanggal 23 anggaplah perpanjang 14 hari lagi. Di tanggal 23 awal Mei baru bisa terlihat hasil. Ini pun juga dengan catatan apabila daerah penyangga juga kembali memperpanjang PSBB-nya. Yang pertama, yang kedua, ini sekali lagi peran serta pusat. Dengan masih banyaknya kita memperlakukan PSBB, tetapi dunia usaha, dunia industri masih melaksanakan kegiatannya, masih belum WFH-kan karyawannya, sehingga masih banyak hilir mudik, lalu lalang pekerja yang memang mereka masih diharuskan masuk oleh perusahaan-perusahaan baik dari daerah luar Jakarta maupun di dalam Jakarta sendiri. Ini agak sulit. Makanya harus diambil satu tindakan tegas baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Mengingat kondisi seperti ini, maka perusahaan-perusahaan harus diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari peringatan sampai pencabutan izin perusahaan-perusahaan tersebut apabila dalam kondisi PSBB ini masih mempekerjakan karyawannya. Nah, ini harus. Saya berharap bahwa minggu ini itu sudah tidak ada lagi benar-benar dari perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta, karena kita berbicara di Jakarta, itu sudah tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang mewajibkan karyawannya, pegawainya untuk tetap bekerja. Dan pemerintah harus mengambil sikap tegas baik pusat maupun daerah sampai sanksi pencabutan izin usaha itu harus dilakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka kita lihat di jalan sekarang masih padat, masih banyak hilir mudik. Padahal PSBB sudah berjalan kurang lebih 6 hari, masih banyak hilir mudik. Kita tanya kerja, kalau libur kita masih wajib masuk kerja, masih ada perintah instruksi dari perusahaan masih harus masuk dan sebagainya. Nah, inilah pemerintah harus mengambil perannya untuk memberikan peringatan sampai mencabut izin perusahaan-perusahaan yang masih mewajibkan kerja para karyawan. Kalau berbicara untung dan ruginya, ya otomatis lah dalam kondisi seperti ini kita tidak bicara untung dan rugi. Kondisi seperti ini kita bicara bagaimana kita semua bisa selamat dari wabah COVID-19. Bicaranya ke arah sana, bukan bicara untung dan rugi.
Lagi ya pemerintah harus bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan, terutama yang berada di Jakarta yang masih tetap membandel mewajibkan karyawannya untuk bekerja, tentunya sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Siap. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Yo, Sangat sama-sama. jelas. Baik, sama-sama.